Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmadani Utamalia, biasa dipanggil Amalia, dengan NIM A4202100053 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya di sini sebagai anggota kelompok 10 dalam mata kuliah praktikum fisika dasar. Perkenalkan, nama saya Putri Silviana Aringsi dengan NIM A4202100054, Prodi Pendidikan Biologi, anggota dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nurtahuzanah, NIM A4202100055, kelas A dari Prodi Pendidikan Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Indah Dipawestri, NIM A4202100057 dari program studi pendidikan biologi. Saya merupakan anggota dari kelompok 10 kelas A. Apa itu kalor lebur es atau panas lebur es? Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh setiap benda. Bagaimana untuk mengukur suatu kalor benda? Yaitu dengan mengukur suhu suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin besar jumlah kalornya. Semakin rendah suhu suatu benda, maka semakin kecil jumlah kalornya. Begitupun sebaliknya. Jika terdapat benda yang memiliki jumlah kalor yang berbeda saling bertemu, maka jumlah kalor tersebut akan berpindah dari yang tertinggi menuju ke rendah. Dan jika kasus ini terjadi pada ruangan tertutup, maka keseluruhan kalor akan berpindah ke jumlah kalor yang benda yang memiliki jumlah kalor yang lebih rendah. Dan jika ini terjadi pada ruangan terbuka, maka tidak semua kalor yang tinggi akan pindah ke rendah, tapi tetap terjadi perpindahan kalor. Berapa sih jumlah kalor jenis es ketika air menjadi es? Yaitu berjumlah 0,5 kalor per gram Celcius. Dan bagaimana sih merubah es menjadi cair? Yaitu berapa kalor yang kita butuhkan? Yaitu 80 kalor per gram Celcius. Dan berapa sih kalor jenis air? Jumlah kalor jenis air yaitu 1 kalor per gram Celcius. Oleh sebab itu, jika es yang semulanya membeku kita letakkan di suhu yang normal, maka akan terjadi proses pencairan karena terdapat perpindahan energi panas dalam ruangan tersebut. Dan ini disebut dengan asas Black, yaitu energi yang dikeluarkan sama dengan energi yang didapatkan. Seperti itu. Air merupakan benda cair yang memiliki volume tetap dan memiliki bentuk yang berubah-ubah. Apabila air dipanaskan, air akan mendidih dan berubah wujud menjadi uap air. Dalam perubahan fase cair menuju fase gas dengan temperatur zat tetap disebut dengan titik uap. Kalor yang terlibat pada perubahan fase tersebut disebut kalor laten. Dapat disebut juga dengan kalor uap. Sedangkan perubahan dari fase cair menuju fase gas dinamakan dengan proses menguap. Kalor dapat berpengaruh pada suhu dan wujud zat. Penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan perubahan zat dari zat cair menjadi zat gas. Sedangkan pelepasan kalor akan menyebabkan menurunnya suhu dan berubahnya wujud zat. Contohnya, zat gas menjadi zat cair. Kalor yang diterima atau dilepaskan pada suatu benda dapat dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan mc delta T. Dengan keterangan, Q merupakan kalor yang diterima atau yang dilepaskan oleh suatu benda dengan satuan Joule. M merupakan massa benda dengan satuan kilogram. C merupakan kalor jenis benda dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Namun, apabila benda mengalami perubahan wujud, maka rumus yang digunakan untuk mencari kalor tersebut adalah Q sama dengan M kali L, di mana L merupakan kalor jenis perubahan wujud gas dengan satuan 1 kalori. 1 kalori setara dengan 4,2 Joule. Kalor uap adalah banyaknya kalor yang diperlukan dalam proses penguapan air dalam 1 kg. Penguapan terjadi karena adanya perpindahan kalor sehingga air yang ada dalam suatu wadah yang dipanaskan, suhunya akan meningkat dan terciptalah gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung udara tersebut disebabkan oleh menurunnya massa jenis air sehingga zat cair bergerak cepat ke permukaan air dan melepaskan diri di udara. Penguapan dapat terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan, suhu udara, kecepatan angin, dan tingkat kekeruhan zat cair tersebut.